Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Prasetyo. Baik, jadi pada kali ini saya akan membuat video untuk melanjutkan tugas minggu lalu, yang mana sekarang membahas di bagian 3 di bab 10, 11, 12, dan 13. Baik, jadi kita langsung masuk dalam materi. Untuk pertama di bab 10 masuk dalam masalah, fokus, judul penelitian, dan teori dalam penelitian kualitatif. Itu yang pertama, ada masalah dalam penelitian kualitatif. Jadi setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, itu selalu berangkat dari yang namanya masalah. Namun terhadap perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif, masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian itu harus jelas, spesifik, dan tidak berubah. Tetapi dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah penelitian berada di lapangan. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya yang kedua atau pada poin B, fokus ke penelitian. Salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kuantitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu sifatnya tunggal dan parsial. Dengan demikian, berdasarkan gejala tersebut, penelitian kuantitatif dapat menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam pandangan peneliti kualitatif, gejala itu bersifat holistik atau menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti, yang akan meliputi aspek pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin C, bentuk-bentuk rumusan masalah. Jadi bentuk rumusan masalah itu terbagi atas 3. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Jadi rumusan masalah deskriptif itu ialah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, rumusan masalah komparatif. Jadi rumusan masalah komparatif ialah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, ada rumusan masalah asosiatif atau hubungan. Jadi rumusan masalah asosiatif ini ialah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin D, yaitu judul penelitian kualitatif. Jadi dalam judul penelitian kualitatif ini pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, jadi judul penelitiannya itu harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara dan bersifat holistik atau menyeluruh. Maka judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal judul itu masih bersifat sementara.
mungkin akan berkembang setelah memasuki lapangan judul laporan penelitian kualitatif. Baik, selanjutnya kita masuk di poin E, yaitu dalam teori penelitian kualitatif. Kualitatif. Jadi semua penelitian itu bersifat ilmiah. Jadi karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelaskan masalah yang akan diteliti. Kemudian dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara. Selanjutnya, dalam penelitian kuantitatif, jumlah teori yang digunakan sesuai dengan jumlah variabel yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik, jumlah teori yang dimiliki oleh penelitian kualitatif jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Jadi penelitian kualitatif akan lebih profesional kalau menguasai semua teori. Seperti itu. Jadi oleh karena itu penelitian kualitatif jauh lebih sulit dari penelitian kuantitatif. Baik, selanjutnya kita masuk di bab 11, membahas mengenai populasi dan sampel. Kemudian kita masuk di dalam definisi pengertiannya. Jadi terdapat perbedaan yang mendasar dalam pengertian antara pengertian populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik. Sedangkan sampel dalam sebagian dari populasi itu, jadi populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan media di sekolah tertentu dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spreadley itu digunakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi. Baik, selanjutnya kita masih di poin kedua, yaitu B, teknik pengambilan sampel. Jadi pada dasarnya teknik pengambilan sampling itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Jadi probability sampling itu ialah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability sampling itu ialah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi probability sampling sama non-probability sampling itu berbeda. Baik, selanjutnya kita masuk di bab 12 pada instrumen dan teknik pengumpulan data. Nah, kita masuk di poin A pada instrumen penelitian.
Seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Nah, dalam penelitian kualitatif, kualitas instrumen penelitian berkenan dengan validasi dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data itu digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitasnya dan reliabilitasnya tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara baik. Jadi dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah kita sendiri atau peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian sebagai instrumen juga harus divalidasi. Selanjutnya kita masuk pada teknik pengumpulan data. Jadi pada teknik pengumpulan data ini banyak, saya sedikit menjelaskan nanti. Jadi teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Jadi ketika data sudah dapat, kemungkinan besar sang peneliti itu bisa menjalankan sebuah penelitian. Jadi dalam pengumpulan data itu pasti sang peneliti itu melakukan survei. Jadi ada beberapa macam teknik pengumpulan data. Itu kita observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan. Baik, kita masih lanjut. Jadi itu ada beberapa poin. Yang pertama, pengumpulan data dengan observasi. Nah, jadi macam-macam observasi. Jadi pada Nasution pada tahun 1988 itu menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Jadi para ilmuwan itu hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Baik, selanjutnya kita masih lanjut lagi pada manfaat observasi. Nah, jadi manfaat dalam observasi ini pastinya sangat dibutuhkan bagi seorang peneliti, karena mempunyai manfaat untuk kita mendapatkan sebuah data untuk diteliti. Karena bahwasannya ketika kita tidak memanfaatkan hal tersebut, maka penelitian kita itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi manfaat dari observasi ini itu menjadi acuan kita untuk menjalankan sebuah penelitian. Selanjutnya kita masuk di poin yang ketiga pada objek observasi. Nah, jadi pada pengumpulan data tadi kita melakukan namanya observasi. Nah, di sini ada objek observasi. Jadi objek observasi ini sebuah objek apa yang ingin kita teliti. Misalkan kita bisa melihat dari situasi sosial yang kita ingin teliti. Jadi seperti itu. Jadi kita melakukan sebuah pengamatan untuk menentukan objek apa yang ingin kita teliti. Selanjutnya kita masih poin 4, yaitu ada tahapan observasi. Jadi tahapan observasi ini ada 3. Yang pertama, tahapan deskripsi. Yang kedua ada tahapan reduksi. Yang ketiga ada tahapan seleksi. Jadi pada tahapan deskripsi ini memasuki situasi sosial. Jadi misalkan ada tempat
Jadi ada objeknya dan aktivitas sosial tersebut tuh bagaimana. Kemudian yang kedua ada tahapan reduksi. Jadi pada tahapan reduksi ini menentukan fokus memilih di antara yang telah dideskripsikan. Kemudian yang ketiga ada tahapan seleksi. Jadi tahapan seleksi ini menjadi suatu komponen yang lebih rinci untuk sebuah tahapan observasi. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk di bab 13 mengenai teknik analisis data. Kita masuk di dalam pengertiannya. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis. Nah, yang telah dirumuskan dalam proposal. Jadi sedangkan dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data menjadi tinggi. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif. Baik, selanjutnya kita lanjut di poin kedua, yang di poin B, yaitu pada proses analisis data. Jadi analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Jadi dalam hal ini analisis data telah memulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah. Jadi selanjutnya ada beberapa poin. Di antaranya yang pertama ada analisis sebelum di lapangan. Jadi penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum meneliti memasuki lapangan. Jadi analisis dilakukan terhadap data hasil studi, pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Kemudian yang kedua ada analisis data di lapangan model Maylis-Addo dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Jadi pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu. Jadi seperti itu. Selanjutnya di poin ketiga ada analisis data selama di lapangan model Spradley. Nah, jadi Spradley pada tahun 1980 membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Tahapan penelitian kualitatif menurut Spradley ditunjukkan pada gambar tersebut. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa proses penelitian kualitatif setelah memasukkan lapangan dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Jadi proses penelitian berangkat dari yang luas, kemudian memfokuskan dan meluas lagi. Jadi seperti itu. Baik, demikianlah beberapa penjelasan mengenai MK mata kuliah Math Open, yang mana saya tadi sudah menjelaskan beberapa bab
bab 10, 11, 12 dan 13. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.